Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Dinda, Dina. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bunga Adinda. Hadir, Bu. Yunita Fusnul. Hadiroh. Rahmat Randy. Hadir, Bu. Charlie Anastasia. Diana Salsa. Hadir, Bu. Charlie Margareta. Kelihatannya sudah banyak yang bergabung ya? Ya. Alhamdulillah, meskipun kegiatan pembelajaran kita jarak jauh, hanya melalui daring, seperti ini, semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Mana semangatnya? Semangat? Semangat. Semangat ya. Ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang materi apa? Ingat, Bu, tentang pertambangan satu kondisi. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi percabangan dengan satu kondisi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang percabangan dengan dua kondisi. Saya bagikan presentasinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca materi dan mengamati suatu permasalahan tentang penggunaan struktur kontrol percabangan dengan dua kondisi, peserta didik mampu memahami struktur kontrol percabangan dengan dua kondisi dalam bahasa pemrograman Pascal dengan benar. Yang kedua, setelah membaca materi dan mengamati suatu permasalahan tentang penggunaan struktur percabangan dengan dua kondisi, peserta didik mampu menerapkan struktur percabangan dengan kondisi dalam permasalahan pemrograman dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca materi dan mengamati permasalahan tentang penggunaan struktur percabangan dengan dua kondisi, peserta didik mampu membuat kode program dengan struktur kontrol percabangan dengan dua kondisi dengan benar. Kita melanjutkan materi minggu kemarin tentang struktur percabangan satu kondisi. Untuk hari ini kita materinya tentang struktur percabangan dua kondisi. Nah, percabangannya menggunakan if, then, else. Kalau kemarin satu kondisi kan cuma if, then. Ya. Sekarang if, then, else. Nah, coba kalian amati kode program berikut ini. Kelihatan di layar kalian? Tidak, Bu. Ini? Ya. Ya. Kecil ya?
Kelihatan? Iya. Nah, coba kalian amati terlebih dahulu. Kalian amati di situ ada 2 kode program. Nah, sebelah kiri program diskon baju, ini kode 1. Yang sebelah kanan program diskon baju juga, tapi ini kode 2. Ya. Coba kalian amati dan perhatikan. Adakah perbedaan antara 2 kode program tersebut? Ada, Bu. Ada ya? Apa kira-kira perbedaannya? Format penulisan berbeda, Bu. Coding 1 menggunakan percabangan 1 kondisi, sedangkan coding 2 menggunakan percabangan 2 kondisi dan hasil output programnya sama. Terus kenapa kok di situ disebut 1 kondisi dan 2 kondisi? Ayo, kira-kira apa anak-anak? Kenapa kok 1 kondisi, kok 2 kondisi? Itu kenapa? Ada yang bisa menjawab? Supaya kalian lebih jelas, di sini kan ada 1 kondisi, ada 2 kondisi. Nah, 1 kondisi di sini nampak pada pemrograman if. Nah, pada kode 1 kan ada if total belanja lebih besar sama dengan 200 dan persen diskon titik 2 sama dengan 25. Nah, di situ hanya ada 1 kondisi saja. Sedangkan di coding kedua, di sini ada if total belanja lebih besar sama dengan 200 dan persen diskonnya sama dengan 2. Nah, perbedaannya yang coding 1 ini hanya 1 kondisi, yang coding 2 kondisi. Nah, karena coding 1 ini ada if then, yang coding 2 ada if then dan else. Ya. Pada percabangan 1 kondisi, ketika kondisi dipenuhi, maka proses tertentu akan dijalankan. Seperti hanya pada contoh di atas, pada coding ke-1. Nah, coding ke-1 itu sebenarnya mempunyai 2 kondisi. Jika total belanja kurang dari 200.000, maka diskonnya 20%. Jika lebih besar atau sama dengan 200.000, maka diskonnya menjadi 25%. Nah, oleh karena itu, pada percabangan dengan 1 kondisi, pernyataan persen diskon titik 2 sama dengan 20 diletakkan sebelum struktur if then, karena digunakan sebagai nilai default dari persen diskon. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk yang lebih cocok menggunakan struktur if, then, else. Sebagai bentuk dari percabangan dengan 2 kondisi. Nah, untuk struktur penulisan if, then, else, ya. Nah, struktur penulisannya atau sintak penulisannya seperti ini. If, kondisi, then, pernyataan 1, else, pernyataan 2, titik koma. Ya. Atau, if kondisi, then, begin, pernyataan 1, pernyataan 2, and, baru else, kemudian begin lagi, pernyataan 3, pernyataan 4, dan diakhiri dengan n, titik koma. Bentuk seperti ini dibuat jika pernyataannya lebih dari 1 dalam 1 kondisi. Nah, jika digambarkan dalam bentuk flowchart, struktur if, then, else ini, bentuknya seperti ini. Syarat atau kondisi, jika nilainya terpenuhi, jika bernilai benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Ya.
Jika syarat atau kondisinya salah, maka pernyataan 2 yang akan dikerjakan. Jadi kalau dia benar, pernyataan 1 yang dijalankan, pernyataan 2-nya diabaikan. Tetapi jika dia salah, pernyataan 2-nya yang dikerjakan, pernyataan 1-nya diabaikan. Begitu alur untuk percabangan 2 kondisi. Kita coba ke contoh permasalahan. Untuk menentukan kompetensi peserta didik dalam pelajaran matematika, seorang guru memberikan suatu syarat ketentuan kelulusan. Ketentuannya adalah jika nilai ujian matematika memperoleh nilai lebih besar sama dengan 70, maka peserta didik tersebut dinyatakan kompeten. Tetapi jika nilainya kurang dari 70, maka dinyatakan tidak kompeten. Nah, buatlah suatu program untuk mengecek kompetensi peserta didik dalam pelajaran matematika. Nah, dari contoh permasalahan ini, kira-kira kondisinya itu apa, Rek? Ada berapa kondisi di sini? Ada yang bisa menjawab? 2, Bu. Ada 2. Apa aja kondisinya? Jika nilai ujian matematika lebih besar sama dengan 70, maka peserta didik dinyatakan kompeten. Oh, ya. Tetapi jika nilainya kurang dari 70, maka dinyatakan tidak kompeten. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita coba lihat algoritmanya. Jika digambarkan algoritmanya seperti ini. Variabel nilai menggunakan tipe data integer, read nilai, kemudian masuk dalam percabangan. Ya. If nilai lebih besar sama dengan 70, then write Anda lulus. Oh, ini tadi, bentar. Kompeten ya? Kompeten, tidak kompeten. Berarti ini kompeten. Nah, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka dia kompeten. Tetapi kalau nilainya kurang dari 70 ya, maka tidak kompeten. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara membuat programnya dalam Free Pascal? Kita coba praktekkan ya. Saya share Free Pascal-nya, bentar. Kelihatan? Ya, kelihatan Free Pascal-nya? Kelihatan. Nah, kita coba buat program untuk mengecek kompeten tidak kompeten tadi ya. Kita buat program dengan nama statement if then if else. Variabel yang digunakan dalam permasalahan tadi apa saja?
Nilai. Menggunakan tipe data apa, Rek? Menggunakan tipe data? Integer. Integer. Masukkan nilai Anda. Kemudian disimpan dalam variabel nilai. Masuk dalam struktur percabangan if nilai lebih besar sama dengan 70, then right, kita tampilkan di layarnya kompeten. Else selain itu maka tidak kompeten. Nah, kita coba compile. Programnya dikompil dulu sebelum dijalankan. Kita simpan dengan nama statement if else. Suaranya di-mute dulu ya, supaya tidak rame. Nah, ada yang error. Kita compile lagi. Compile successful berarti sudah tidak ada yang error dengan programnya. Kemudian untuk mengetahui hasilnya atau outputnya, kita klik run. Kita coba masukkan nilai Anda. Jika nilai saya adalah 80, maka kompeten ya. Karena tadi syaratnya adalah nilai lebih besar sama dengan 70. Jika nilai yang dimasukkan adalah 80, maka dia kompeten ya. Tapi bagaimana kalau nilainya di bawah 70? Kita coba running lagi. Kita masukkan nilai seumpama 60. Nah, berarti kan nilainya di bawah 70 ya.
Kita coba, yang muncul adalah kompeten apa tidak kompeten? Nah, yang muncul adalah tidak kompeten. Ya. Jadi, jika kondisinya ini terpenuhi, ya, maka pernyataan 1 ini yang akan dijalankan. Tetapi jika kondisinya ini tidak terpenuhi, maka pernyataan 2 ini yang dijalankan. Paham? Dari contoh program ini paham? Paham. Kalian bisa mempraktekannya ya, menggunakan Free Pascal kalau di laptop, atau juga menggunakan Pascal NIDE kalau menggunakan Android ya, HP Android ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian buka LKPD kalian yang sudah saya bagikan lewat Google Classroom. Ya. Kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kalian nanti mengerjakannya berkelompok. Kelompok A diketuai oleh Randy, kelompok B-nya oleh Dwi Husnul, dan kelompok C-nya oleh Dina. Silahkan kalian kerjakan, kita diskusi lewat grup WA. Nah, kita kembali lagi nanti 1 jam setelah 1 jam kita nanti kembali untuk membahas LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Bagaimana? Sudah selesai semua LKPD-nya? Nah, kita coba perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, silakan Randy. Sebentar saya atur share screen-nya. Sudah? Silakan dipresentasikan hasil jawabannya.
Program berjudul diskon buah memiliki variabel harga jeruk, harga apel, total bayar, diskon, besar diskon bertipe data real. Jumlah jeruk, jumlah apel bertipe data integer. Mulai program. Bersihkan layar. Tampilkan program menghitung diskon buah. Tampilkan masukkan jumlah jeruk, masukkan di dalam variabel jumlah jeruk. Tampilkan masukkan jumlah apel, masukkan di dalam variabel jumlah apel. Hitung harga jeruk sama dengan jumlah jeruk dikali 10.000. Harga apel sama dengan jumlah apel dikali 15.000. Jika jumlah jeruk lebih dari 3 dan jumlah apel lebih dari 2, maka diskon bernilai 0,1 dan tampilkan memperoleh 10% diskon. Jika tidak, diskon bernilai 0,05. Tampilkan memperoleh 5% diskon. Hitung total bayar sama dengan harga jeruk ditambah harga apel. Hitung besar diskon sama dengan total bayar dikali diskon. Total bayar sama dengan total bayar dikurangi besar diskon. Tampilkan Anda membeli jeruk dan apel sebanyak jumlah jeruk kilogram dan jumlah apel kilogram. Tampilkan total uang yang harus dibayar adalah Rp total bayar. Menampilkan angka variabel total bayar di 8 digit di belakang koma dan 2 digit di depan koma. Program selesai. Coba dijalankan hasilnya seperti apa? Jumlah jeruk misalnya 5. Jumlah jeruk 4. Bentar ya. Program menghitung diskon buah, masukkan jumlah jeruk. Berarti jumlah jeruk yang dibeli 5 kilo, ya. Masukkan jumlah apel 4 kilo, ya. Karena memenuhi kondisi tadi, maka memperoleh diskon 10%, ya. Nah, Anda membeli jeruk dan apel sebanyak 5 kilo dan 4 kilo. Total uang yang harus dibayar adalah 99.000, ya. Bagus sekali presentasinya. Mungkin ada teman yang mau menanggapi, silahkan. Yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana cara menghitung besar diskon yang diperoleh? Ya, monggo Randy jawab bagaimana? Mula-mula melalui pengkondisian if then, jika jumlah jeruk lebih dari 3 dan jumlah apel lebih dari 2, maka diskon bernilai 0,1. Jika tidak, diskon bernilai 0,05. Setelah itu, untuk menghitung besar diskon, maka sama dengan total bayar yang merupakan harga jeruk ditambah harga apel dikalikan dengan diskon. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana kira-kira tanggapannya, Diana? Sudah paham? Ya, Bu. Oh ya. Paham, Bu. Sudah? Boleh di stop screen? Randy? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada kesulitan? Bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan dari kelompoknya Dwi Husnul disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah struktur penulisan atau sinteks percabangan dua kondisi, yaitu if kondisi dan pernyataan satu atau aksi satu, else pernyataan satu atau aksi dua. Alur percabangan dua kondisi yaitu jika kondisinya benar atau terpenuhi, maka pernyataan satu akan dikerjakan.
Jika kondisi salah atau tidak terpenuhi, maka pernyataan 2 atau aksi akan Ya, sudah. Tepat sekali jawaban atau kesimpulan dari Dwi Husnul. Jika kondisinya bernilai benar pada percabangan dua kondisi, maka pernyataan 1 yang akan dikerjakan atau dieksekusi. Sedangkan jika kondisinya bernilai sama, maka pernyataan kedua yang akan dijalankan. Adakah kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Mungkin ada saran untuk pembelajaran minggu depan? Ada, Bu. Ada. Kalau tidak ada, selanjutnya untuk evaluasi kalian, silahkan kerjakan soal evaluasi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Batas mengerjakannya sampai nanti jam 3. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang struktur percabangan bersarang. Kalau kemarin kan sudah 1 kondisi, 2 kondisi, minggu depan percabangan bersarang. Penasaran dengan percabangan bersarang? Silakan kalian pelajari materi yang saya bagikan di Google Classroom. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa belajar kembali, bisa bertemu kembali, meskipun hanya lewat Zoom meeting. Ya. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu jaga kebersihan. Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.